Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zihan, Stambuk F55112122 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tipe file, yaitu 1. File master. Contoh dari file master ialah sistem rumah sakit memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit, di samping file lainnya. Jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. File induk selalu diperbaharui dengan menggunakan file transaksi. Yang kedua, file transaksi. Contoh dari file transaksi adalah rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali seminggu catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaharui rekor pada file master. Yang ketiga, file laporan. Contoh pada file laporan ialah data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. Yang keempat, sejarah file atau file sejarah. Contohnya ialah informasi tentang pasien yang tidak keluar. Informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu simpan pada file yang sekarang ada. Rekor tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup. Sehingga tinggal berisi file pasien yang sedang dirawat dan yang dijadwalkan untuk kembali. Yang kelima, file cadangan. Contoh dari file cadangan adalah data user. User pelanggan-pelanggan yang sudah ada perlu di backup setiap tahun agar tidak terjadi crash pada database. Data user itu bisa di-load kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 contoh aplikasi BDMS, yaitu pertama, Oracle. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer, yaitu Bob Miner, Ed Oates, dan Larry Ellison. Pertama kalinya menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk konvensional. Kelebihan dari Oracle ialah software DBMS yang handal memiliki kemampuan tinggi, menangani dan mengolah data ukuran besar, fleksibilitas dan skalabilitas, manajemen user dan flashback transaksi. Namun ada juga kekurangan dari Oracle ini, yaitu merupakan software yang paling mahal, rumit, dan sulit untuk dipelajari. Butuh spesifikasi hardware yang tinggi untuk menjalankannya agar stabil. Hanya untuk perusahaan akan melambat jika ukuran data bertambah. Yang kedua, SQLite. Sejarahnya, pada tahun 2000, D. Richard Heath telah dirancang SQLite untuk keperluan administrasi, tidak diperlukan untuk mengoperasikan program. Dan di bulan Agustus pada tahun 2000, SQLite 1.0 dirilis dengan manajer database GNU. Dan pada tahun 2011, Heath mengumumkan untuk menambahkan UNQL antar muka SQLite DB dan mengembangkan UNQLite atau dokumen berorientasi database. Kelebihan dari SQLite ini secara umum cukup stabil. Performanya lebih efisien dan cepat dibandingkan database yang lainnya. Hanya membutuhkan single library untuk mengakses database. Berjalan di banyak platform yang berbeda. Memenuhi standar dan mendukung ANSI 92 SQL standar. Mempunyai API untuk bahasa C++, PHP, Perl, Python, dan TCL. Namun, SQLite ini juga memiliki kekurangan di balik kelebihannya, yaitu check conference. Fasilitas ini umumnya digunakan sebagai pemeriksa, namun ditiadakan karena masih dapat digantikan oleh not null serta unique query. Perintah query dalam query ini tidak didukung. Foreign key constraint sengaja dihilangkan oleh SQLite. Penulisan pada view SQLite hanya memperbolehkan penggunaan view untuk dapat dibaca saja. Dengan demikian, Anda tidak dapat melakukan modifikasi pada view. Sebagai gantinya, SQLite menyediakan trigger yang dapat digunakan untuk memodifikasi view. Selanjutnya, MariaDB. Sejarah dari MariaDB ini merupakan versi pengembangan terbuka dan mandiri dari MySQL.
Sejak diakuisisinya MySQL oleh Oracle pada September 2010, multi-program sebagai penulis awal kode sumber MySQL memisahkan diri dari pengembangan dan membuat versi lainnya, yakni MariaDB. Kelebihan dari MariaDB ialah portabilitas, open source, multi-user, aplikasi database yang cepat, keamanan, mampu digunakan untuk skala besar, dilengkapi dengan 20 bahasa, namun tidak ada bahasa Indonesia. Lalu kekurangannya, MariaDB merupakan aplikasi yang hanya disarankan untuk digunakan oleh perusahaan besar. Mungkin perusahaan kecil juga dapat menggunakannya, tapi itu tergantung lagi. Lalu, MariaDB memiliki keterbatasan di dalam penyimpanan data. Dan dalam bahasanya, bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang digunakan untuk menemukan pesan yang error. Itulah beberapa penjelasan yang saya jelaskan mengenai 5 tipe file dan juga 3 contoh aplikasi BDMS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.